Oh ya udah, iya benar-benar. Jadi gimana? Apa? Iya. Apa pertanyaannya apa? Ya, jadi seragam itu seperti apa? Apakah memang ada? Kalau misalkan ada seperti apa? Kalau misalkan lainnya tolong Oke. inikanlah sama Abah. Intinya sebagai identitas sekolah Indonesia tetap mengadakan seragam identitas. Seragam betul. Ya, berupa rompi salah satunya ya. Rompi beridentitas Sekolah Indonesia Sukabumi, topi rimba, celana taktikal, sepatu boot, Ya. kemudian pakaian lapangan harian yang digunakan untuk outbound atau kegiatan-kegiatan lain. Kemudian ada baju ayah. Kemudian pakaian sopan diutamakan bagi ikhwan itu bagi laki-laki itu berkerah atau baju muslim dan yang jelas menutup aurat. Itu sih Om Buldan. Dan yang lebih penting lagi pemaknaan sebetulnya terkait seragam ini. Jadi berkaca kepada ibunya Imam Malik. Gimana tuh? Rahimahullahu ta'ala, ketika Imam Malik itu ingin belajar kepada gurunya, ibunya Imam Malik itu memaknai penggunaan seragam itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap ahli ilmu dan terhadap ilmu. Jadi Imam Malik itu sama ibunya itu dibelikan pakaian terbaik ya, diberikan pakaian terbaik, bukan terbaru, bukan termodis, tapi terbaik. Maksudnya terbaik sesuai dengan kemampuan. Dan yang lebih penting lagi adalah pakaian ini dikhususkan untuk menuntut ilmu, sehingga anak itu dari rumah sudah sadar, saya berangkat sekolah, saya berangkat pagi ini karena memang ingin menuntut ilmu. Dengan pakai pakaian aja. Nah, pilih pakaianmu pakaian yang terbaik, versi terbaik, karena kita ingin menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu. Jangan disamakan dengan pakaian main. Itu juga adab. Itu juga bagian daripada adab, begitu. Karena pakaian main ya santai-santai saja gitu, pakaian main. Tapi ketika kita ingin menuntut ilmu, ya hadirkan perasaan bahwasanya kita ingin menuntut ilmu dan gunakan pakaian terbaik. Bahkan nilai tersebut terbawa sampai Imam Malik besar. Jadi ketika Imam Malik besar itu, ketika beliau sudah menjadi mufti, sudah menjadi ulama besar, beliau itu kalau ada orang yang mau datang ke tempat beliau, selalu ditanya, Bapak datang ke tempat saya, mau bertanya tentang apa? Tentang fikih atau tentang hadis Nabi? Kalau yang datang itu jawabnya, saya mau tanya tentang hadis Nabi, Imam Malik tuh mandi dulu, persiapan dulu, sholat 2 rakaat dulu, pakai pakaian terbaik, pakai parfum, dan dia duduk menghadap orang yang mau datang itu, dan dia memaknai dalam dirinya seolah-olah dia sedang menyampaikan pesan dari Nabi. Paham gak tuh? Paham. Jadi betul-betul pemaknaan terkait dengan kemuliaan terhadap ahli ilmu dan ilmu itu betul-betul dihadirkan begitu. Bukan cuma sekedar pakai baju, apalagi pamer-pameran baju, apalagi ini baju baru, apalagi enggak seperti itu, enggak. Jadi ada pemaknaan di balik penggunaan seragam atau penggunaan baju untuk menuntut ilmu. Berarti seragam di kita pun ada gitu ya? Ada, tapi beda dengan seragam-seragam sekolah lain. Dan yang lebih esensi adalah pemaknaan ketika menggunakan seragam. Oke. Jadi gitu teman-temannya. Ini ada suara-suara anak-anak. Jadi memang antusias sekali dalam belajar mereka ya. Luar biasa. Kayak ramai banget, tapi ya itulah di ini kami. lagi itu Om, kelihatannya lagi praktek itu ya, praktek cuci baju tuh. Mereka sedang jemur-jemur baju tuh. Oh begitu ya. Life skill ya, life skill. Kata budayanya life skill. Ya. Life skill. Dan itu yang hilang di dalam dunia pendidikan kita. Dan tapi ada loh di kita. Ada di kita. Ada. Kita pertahankan. Kita pertahankan. Jadi bagaimana anak itu punya keterampilan life skill, salah satunya adalah mencuci baju. Dan di dalam mencuci baju itu kan ada aktivitas motorik di sana. Oh iya benar. Ada aktivitas motorik, sehingga aktivitas motorik itu bisa membantu keterampilan anak-anak dalam aspek menulis. Karena untuk menulis itu perlu keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Dan dalam proses mencuci itu kan itu ada juga proses itu. Nah, hebenya di kami seperti itu. Mencuci saja sudah kami ajarkan. Karena itu bagian dari pembelajaran dan di pendidikan lain misalkan bisa hilang saja itu kan. Bisa jadi. Maksudnya tidak juga diajarkan bisa gitu jadi. Kan. Tapi di kami tidak hanya diajarkan tapi dipraktekannya dan juga dimaknai. Dan dimaknainya secara positif. Dan itu terjadi dan luar biasa. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan berupa ya ini kan timbul dari pertanyaan beliau-beliau. Dan alhamdulillah Abah sudah menjawab
apapun dari lembaga kan? Dari lembaga ini hasil rapat diskusi diskusi dan musyawarah. dan musyawarah. Jadi segala bukan hal jawaban sepihak. Tidak sepihak. Tidak kemudian tapi nggak lucu juga lembaga nggak begitu. Jadi asas musyawarah menjadi asas yang kita kedepankan karena kita kan sekolah berbasis komunitas. Betul. Mungkin itu Ambulan. Allahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya mohon ditulis di komentar dan jangan lupa subscribe dan share video ini agar kemanfaatannya bisa lebih meluas lagi. Gitu lebih asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.